Baiklah, kami dari kelompok 3 manajemen proyek yang beranggotakan Josap Simamora dengan NPM 219510057, yang kedua Binsar Hermanto Tapia 219510072, yang ketiga Michelle Sinambela dengan NPM 219510118. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang review jurnal persentase tentang manajemen SDM Project. Di sini judul jurnal kami adalah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau Studi Kasus Bumida Syariah. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi menempati peranan utama dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Di berbagai bidang kemajuan sistem perkembangan menuju arah teknologi yang semakin baik. Model pengembangan sistem informasi dan laporan sudah terkomputerisasi. Sistem yang akan awalnya dilakukan secara manual kini bergeser ke arah proses otomatisasi. Teknologi informasi akan dapat mengelola dan mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Saat ini sudah menjadi kebutuhan bahwa sistem komputerisasi dapat memberi kemudahan dalam mencari informasi yang diinginkan. Keamanan data pun lebih terjamin. Selanjutnya, di sini ada sistem informasi manajemen, dan PHP. Di sini ada metode rekayasa, blok diagram sistem. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama observasi, yang kedua studi literatur, yang ketiga wawancara. Metode pembangunan perangkat lunak dalam penelitian ini menggunakan paradigma perangkat lunak dengan metode waterfall yang meliputi beberapa proses seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya analisis sistem. Analisis sistem dilakukan dengan cara menguraikan suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Pada analisis kebutuhan sistem akan dijelaskan pada Business Process Management atau BPM. BPM adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui bangunan otomatisasi proses dan kerangkasan untuk mengelola perubahan. Selanjutnya di sini ada desain. Yang pertama desain sistem. Diagram alir sistem lowongan kerja seperti inilah desainnya. Yang kedua diagram alir sistem penerimaan pegawai. Yang ketiga diagram alir sistem pengangkatan pegawai tetap seperti inilah dia. Kemudian diagram alir sistem absensi pegawai seperti ini gambarnya. Yang selanjutnya diagram alir sistem penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya diagram alir sistem cuti pegawai, dan yang terakhir diagram alir sistem promosi dan degrasi pegawai. Di sini ada juga desain sistem. Yang pertama PHD, yang kedua DFD level 0, yang ketiga DFD level 1 seperti ini gambarnya, yang keempat DFD level 2 menu pelamar, yang kelima DFD level 2 menu pegawai seperti inilah gambarnya, dan yang keenam DFD level 2 menu riwayat, yang ketujuh DFD level 2 menu laporan, yang ke-8 konseptual data mode atau CDM, yang ke-9 physical data model PDM. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil aplikasi sistem informasi sumber daya manusia ini terdiri dari 13 bagian penting, yaitu jabatan, data jenis cuti, data absensi, data penilaian kerja, data input tes, data hasil tes, data pengumuman, data lowongan kerja, data cuti pegawai, data pelamar, data pegawai, riwayat penghargaan dan hukuman dari riwayat perubahan jabatan. Yang pertama adalah tampilan dari form login user, seperti itulah tampilannya. Yang kedua form data jabatan, dapat dilihat pada gambar 21. Yang ketiga form data input test, yang keempat form data hasil tes, yang kelima form data lowongan kerja, dan yang keenam data pelamar, ketujuh form data jenis cuti, form data absensi, form data penilaian kerja, form data cuti pegawai, form riwayat penghargaan dan hukuman, form riwayat perubahan jabatan, laporan pelamar, dan yang ke-15 adalah laporan pegawai, yang ke-16 laporan absensi, yang ke-17 laporan cuti, 18 laporan promosi dan degradasi. Pembahasan.
Di dalam aplikasi sistem informasi sumber daya manusia yang perlu dilakukan adalah memasukkan data jabatan, memasukkan data jenis cuti, memasukkan data input test, memasukkan data lowongan kerja, memasukkan data pengumuman, memasukkan data absensi, memasukkan data hasil tes, memasukkan data dashboard, memasukkan data pelamar, data pegawai, memproses data cuti, memproses pemberian penghargaan dan hukuman, memproses pensiun pegawai, memproses racing pegawai, memproses hasil tes pelamar, memproses penilaian kerja pegawai, dan mencetak laporan data. Hindari hasil pembahasan, disinilah kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan pembuatan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia dalam laporan tugas akhir ini adalah dengan adanya aplikasi sistem informasi sumber daya manusia atau SDM pada sistem kinerja yang dapat mempermudah proses pelamar menjadi pegawai dan pendataan data pegawai pada perusahaan Bumida Syariah seperti proses tracing pegawai, proses promosi dan degradasi pegawai, proses pensiun pegawai, proses cuti pegawai, dan proses penegakan pegawai setelah proses hukuman pegawai. Ini ada beberapa saran. Penggunaan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia yang terbentuk bisa optimal, maka diperlukan pelatihan pada penggunaan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia. Untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia diharapkan mampu membuat sistem sumber daya manusia dengan proses yang lebih efisien, efektif, dan bisa mengembangkan sistem yang ada menjadi lebih baik dan sempurna. Sebelum mengerjakan proses, disarankan untuk merancang proses RC diagram atau PHD dan data flow diagram atau DFD, kemudian conceptual data mode atau CDM, dan physical data model atau PDM dari progres tersebut, sehingga memudahkan dalam pengerjaan suatu sistem. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi review jurnal tentang SDM. Jika ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Terima kasih.